Ada terlalu banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia Belanda, dan berbagai macam suku yang ada di Indonesia tertera di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kali ini saya tidak akan berbicara 2 kosakata, tidak akan berbicara 3 kosakata, saya akan berbicara 5 kosakata yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah 5 kosakata itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Apakah Kamus Melayu Malaysia mengenal kosakata baku dan tidak baku? Apakah penulisannya sama? Apakah definisinya sama? Lebih penting lagi, apakah kosakata itu dimengerti, digunakan secara luas di Malaysia? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Dan saya menggunakan referensi dan acuan yang jelas, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara tentang pernak-pernik, tentang informasi faktual dan populer tentang negara Malaysia berdasarkan sumber yang sah, berdasarkan sumber yang valid dan milik umum. Semoga informasi ini akan berguna kepada netizen Indonesia. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah karcis. Karcis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat kecil, buka kurung, cari kertas khusus, tutup kurung, sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya, buka kurung, untuk naik bus, menonton bioskop, dan sebagainya, tutup kurung. Dan terdapat kosakata gabungan yaitu karcis masuk dan karcis terusan. Karcis masuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karcis untuk masuk, buka kurung, menonton pertunjukan film, sirkus, pertandingan sepak bola, dan sebagainya, tutup kurung. Sedangkan karcis terusan adalah karcis yang berlaku untuk mengikuti atau menyaksikan acara, buka kurung, pertandingan, pertunjukan, dan sebagainya, tutup kurung, yang satu kemudian dilanjutkan dengan acara-acara yang lain. Apakah ada kosakata gabungan yang mengandung kosakata karcis selain kosakata karcis masuk dan karcis terusan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tidak ada. Sekarang mari kita lihat apakah ada kosakata karcis di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Karcis menurut Kamus Melayu Malaysia mempunyai definisi sebagai tiket, buka kurung, wayang, bas, dan lain-lain, tutup kurung, dan di sana tertulis dengan jelas itu adalah kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Dan terdapat gabungan kosakata yang sama dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu karcis masuk, yang berarti tiket untuk masuk menonton wayang dan lain-lain. Dan di situ tertulis bahwa karcis masuk adalah kosakata gabungan pinjaman dari bahasa Indonesia. Kenapa membahas perbandingan kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sangat menarik? Contoh berikut adalah sebabnya. Di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis kosakata gabungan karcis nama, dan di situ dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Melayu Malaysia dituliskan karcis nama mempunyai definisi sebagai kad nama. Kad dalam bahasa Indonesia berarti kartu nama. Kenapa saya mengatakan ini sangat menarik? Karena bagaimana bisa karcis itu disamakan dengan kartu. Dan satu lagi, di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mengenal kosakata gabungan karcis nama. Itu contoh pertama. Contoh kedua, karcis tampel. Sekali lagi dituliskan bahwa kosakata karcis tampel itu adalah kosakata pinjaman bahasa Indonesia dan dituliskan sebagai bahasa percakapan. Bahasa percakapan artinya bahasa yang umum digunakan di Malaysia, bukan di Indonesia. Apa arti kosakata gabungan karcis tampel? Surat kecil tanda membayar sewa pasar, buka kurung,
upah penjaga sepeda, tutup kurung. Jadi karcis tampel itu apa? Bayar sewa pasar atau bayar orang yang jagain parkir sepeda? Saya nggak ngerti nih, apa definisinya. Kosakata karcis nama, kosakata karcis tampel itu tidak tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaan saya, dari mana Kamus Melayu Malaysia mendapatkan ide bahwa kosakata gabungan karcis nama dan karcis tampel itu adalah pinjaman dari bahasa Indonesia? Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada dua kosakata gabungan tersebut. Menuliskan bahwa karcis tampel itu adalah kosakata pinjaman bahasa Indonesia itu dapatnya dari mana? Ngambil dari awang-awang. Gitu. Apakah tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan bahwa bahasa Indonesia sedang difitnah? Kosakata kedua adalah terkesima. Kalau teman-teman yang zaman-zaman dulu mungkin pernah mendengar lagu Terkesima yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama, sang raja dangdut Indonesia. Terkesima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tercengang, hilang akal, termangu-mangu. Dan di sana tertulis bahwa terkesima ini adalah kosakata bahasa Jakarta. Kosakata terkesima terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia, yang dimana itu berarti tercengang, termangu-mangu, hilang akal. Dan di sana tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Apakah ada kosakata selain terkesima? Kalau teman-teman melihat, di Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat bentuk tidak baku dari terkesima, yaitu kasima. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis dengan jelas bahwa kasima itu adalah bentuk tidak baku dari kesima. Apakah ada kosakata kasima atau terkasima di dalam Kamus Melayu Malaysia? Kasima atau terkasima dalam Kamus Melayu Malaysia berarti termangu-mangu, tertegun, buka kurung karena bingung, terperanjat, dan sebagainya, tutup kurung. Dan di situ tertulis bahwa terkasima adalah kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Apa yang bisa kita simpulkan dari perbedaan dua kamus ini? Bahwa Kamus Melayu Malaysia tidak mengenal kosakata baku atau tidak baku. Kalau di Indonesia, kesima itu adalah kosakata baku, kasima itu adalah kosakata tidak baku. Sedangkan di Malaysia, kesima atau kasima itu hantam sajalah, pakai sajalah, karena itu semuanya baku. Kamus Melayu Malaysia tidak mengenal terminologi kosakata ini baku atau tidak baku. Kosakata ketiga adalah kasep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah berasal dari kosakata bahasa Sunda yang artinya tampan. Kasep dalam arti yang berbeda adalah bentuk tidak baku dari kasip, di mana kasip itu adalah kosakata bahasa Jawa yang artinya terlambat. Kosakata kasep ada di dalam Kamus Melayu Malaysia dan itu artinya terlambat. Dan di sana tertulis bahwa kosakata kasep adalah kosakata natif karena tidak ada dituliskan itu kosakata pinjaman dari manapun. Artinya, berdasarkan keterangan dari pengantar Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005, kosakata kasep sudah mantap dan luas penggunaannya di Malaysia. Tertulis juga bahwa kosakata kasep itu mempunyai sinonim kasip. Kasip di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa yang artinya terlambat. Teman-teman bisa ngebayangin nggak? Kalau orang Malaysia pergi ke Bandung, terus mengatakan bahwa supaya jangan terlambat, orang Malaysia mengatakan jangan kasep, jangan kasep. Bisa bayangin nggak? Kosakata keempat adalah kesatria. Kesatria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna. Pertama, satu dari 4 golongan dalam catur warna, yaitu golongan bangsawan dan prajurit. Kedua, pengayom, penegak, dan pembela kebenaran dalam agama Hindu. Ketiga, orang buka kurung prajurit,
perwira, tutup kurung, yang gagah berani, pemberani. Dan tertulis bentuk tidak baku dari kesatria adalah kesatria tanpa huruf E di antara K dengan S. Kemudian bentuk tidak baku yang lain adalah satria. Ketika saya membolak-balik edisi cetak Kamus Melayu Malaysia, baik edisi kedua cetakan tahun 1986 maupun edisi keempat tahun 2005, saya tidak menemukan kosakata kesatria seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti biasa, saya hanya menambahkan satu huruf hidup saja di antara dua huruf mati. Saya ketemu dengan satu kosakata ini, yaitu kesateria. Kesateria mempunyai dua makna. Pertama, prajurit yang gagah berani. Kemudian yang kedua, orang yang gagah berani. Definisi ini sama dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya tidak lengkap. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada definisinya untuk orang Hindu, untuk golongan bangsawan atau prajurit, itu ada. Jadi kalau kita melihat definisi kesateria menurut Kamus Melayu Malaysia, mereka hanya mengambil arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti teman-teman perhatikan semua, bahwa di kosakata kesateria tidak tertulis kosakata sinonim dengan kesateria. Namun, ketika saya membolak-balik kamus ini, baik edisi kedua dan di edisi keempat, saya menemukan dua kosakata yang sinonim dengan kesateria, yaitu kasteria dengan kastria. Jadi, di dalam Kamus Melayu Malaysia, mana kosakata yang baku? Kesateria, kasteria, atau kastria? Mana kosakata yang banyak digunakan di Malaysia? Teman-teman Indonesia bisa bayangkan nggak? Mungkin kita waktu kecil dulu pernah melihat film cerita kartun namanya Satria Baja Hitam. Kalau di dalam bahasa Melayu Malaysia berarti Sateria Baja Hitam, atau Seteria Baja Hitam, atau Setria Baja Hitam. Gimana? Keren kan? Kosakata kelima adalah yang saya tunjuk ini. Mengapa saya tidak menyebutkan kosakata tersebut? Karena saya ingin teman-teman bisa melihat semua bagaimana cara pengucapan kosakata tersebut di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986. Setelah itu nanti kita bandingkan dengan bagaimana cara pengucapan kosakata ini di edisi keempat tahun 2005. Ketek, kosakata Jawa yang artinya kera monyet. Ketek, kosakata bahasa Jakarta yang artinya ketiak. Ketek yang berasal dari kosakata bahasa Minang yang artinya kecil. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara pengucapan kosakata ini di edisi keempat tahun 2005. Ketek itu adalah bahasa Jawa yang artinya kera atau monyet. Ketek yang artinya ketiak dan itu dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Kemudian ketek yang itu tertulis sebagai bahasa Minang yang artinya kecil. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana cara pengucapan kosakata ketek menurut Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, di mana di sana tertulis pengucapannya semuanya sama. Ketek monyet, ketek ketiak, dan ketek kecil. Di edisi keempat tahun 2005, Kamus Melayu Malaysia menunjukkan perbedaan, yaitu ketek untuk kera, monyet, kosakata pinjaman bahasa Jawa, ketek yang artinya ketiak, kosakata pinjaman bahasa Jakarta, ketek, kosakata pinjaman bahasa Minang yang artinya kecil. Apa hipotesa saya melihat evolusi perubahan pengucapan kosakata dari edisi kedua tahun 1986 ke edisi keempat tahun 2005 di Kamus Melayu Malaysia? Hipotesa pertama saya adalah kosakata ini tidak dikenal luas di Malaysia. Hipotesa kedua saya adalah kosakata ketek ini hanya sekedar copy paste dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tanpa memperhatikan bagaimana cara pengucapannya.
Oleh karena itu, terjadi perubahan dari edisi kedua tahun 1986 ke edisi keempat tahun 2005, di mana saya yakin ada pihak yang memberitahu penerbit kamus ini yang menyatakan bahwa pengucapan ketek, ketek, ketek di edisi kedua tahun 1986 yang bermaksud sebagai monyet, sebagai ketiak, sebagai kecil, bahwa itu salah. Kemudian dikoreksi di edisi keempat tahun 2005 menjadi ketek berarti monyet, ketek berarti ketiak, ketek berarti kecil dalam bahasa Minang. Dua hipotesa saya ini menjadi sebagai pembenaran kepada saya untuk mengatakan sebagai berikut. Jika kosakata ketek ini memang tidak digunakan secara luas, tidak dimengerti oleh rakyat Malaysia secara luas, dan bahkan ada netizen Malaysia mengatakan bahwa 95% kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia, Jakarta, Indonesia Belanda, Jawa itu tidak dikenal, tidak digunakan, bahkan tidak laku di Malaysia. Tapi mengapa Kamus Melayu Malaysia mengupdate, memperbaiki bagaimana cara pengucapan kosakata ketek, ketek di Kamus Melayu Malaysia? Kan katanya nggak laku, kan katanya nggak dipakai, kok diperbaiki? Kenapa nggak dihilangkan saja? Kenapa tidak menggunakan kosakata yang baku di dalam Kamus Melayu Malaysia? Oh ya, maaf, Kamus Melayu Malaysia kan tidak mengenal kosakata baku ya. Oke, yang saya maksud kosakata yang sering digunakan apa? Ketiak. Kenapa harus meminjam kosakata ketek dari bahasa Jakarta kalau di Malaysia sudah ada kosakata yang dikenal secara luas, yaitu ketiak? Masuk akal nggak? Teman-teman sudah melihat 5 kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu karcis, terkesima, kasep, kesatria, ketek. Namun untuk kosakata ketek jelas terlihat bahwa itu salah, terutama untuk di bagian kosakata ketek yang berarti kecil dalam bahasa Minang. Karena pengucapannya harusnya bukan ketek, tapi ketek. Semoga teman-teman bisa membedakan bahwa ketek itu adalah ketiak, ketek itu adalah monyet, ketek itu adalah kecil dalam bahasa Minang. Kepada teman-teman yang ingin melihat beberapa kosakata yang berasal dari teman-teman Indonesia Timur dan kosakata itu terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia, teman-teman bisa mengklik di link sebelah kanan saya. Dan jika teman-teman menganggap video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan jempolnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Selamat berakhir pekan. Dadah!